berdoa selesai. Oke, sekarang kakak mau tanya, kira-kira tahu nggak kalau hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, Tuh, jadi hari ini kita akan belajar mengenai suhu dan kalor. Suhu dan kalor. Nah, kira-kira adik tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan suhu dan kalor? tidak. Tidak. Pernah nggak sih pada saat lagi musim hujan misalnya, atau pada saat lagi bepergian ke tempat-tempat yang dingin, biasanya kita menggunakan apa? Jaket. Oke, betul. Nah, terus contoh lainnya, pada saat musim hujan, biasanya untuk menghangatkan tubuh, kita menggunakan apa? Selimut. Iya, jadi kalau pada saat lagi tidur, lagi musim hujan nih, kita pasti menggunakan selimut ya, biar tubuh kita tetap hangat. Nah, kemudian kalau misalkan lagi musim panas, kita biasanya sukanya berenang kan? Ya, nggak mungkin kan kalau kita berenang menggunakan pakaian yang tebal dan hangat, mungkin tidak? Tidak. Tidak, karena kalau kita menggunakan pada saat berenang terus menggunakan pakaian yang tebal, otomatis kan gerah ya. Jadi pada saat kita berenang, biasanya kita menggunakan pakaian yang Tipis. oke, betul. Jadi dari dua contoh tersebut, sebenarnya untuk kasus yang pertama, pada saat kita menggunakan pakaian yang hangat pada musim dingin, sebenarnya kita itu menjaga tubuh agar tetap hangat. Sedangkan pada saat kita menggunakan pakaian yang tipis saat musim panas, itu sebenarnya menjaga suhu tubuh kita agar tetap apa? Agar tetap dingin. Nah, sebenarnya tubuh kita itu ternyata memiliki suhu berat tertentu, dan tubuh akan melakukan pengaturan agar suhu tubuh tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Paham ya? Ya. Ya. Nah, kira-kira sekarang nih, bagaimana sih tubuh kita menjaga kestabilan tubuh? Apa yang dimaksud dengan suhu? Tahu nggak? Jadi, bagaimana tubuh menjaga kestabilan suhu tubuh, dan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan suhu? Tahu nggak? Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan ini di bab suhu dan kalor. Tadi, sekarang kakak punya dua benda, kita amati sama-sama ya. Benda yang pertama, di sini ada es batu. Kemudian benda yang kedua, di sini isinya air hangat. Ya. Sekarang kakak minta coba kamu pegang es batunya menggunakan tangan kamu. Coba pegang selama kurang lebih 10 detik. Coba pegang. Pegang ya, tahan sebentar. Oke, sekarang apa yang kamu rasakan? Dingin. Oke, sekarang taruh kembali es batunya. Sekarang coba kakak minta kamu celupkan jari kamu ke dalam gelas yang berisi air hangat. Coba. Oke, apa yang kamu rasakan? Panas. Panas atau hangat ya? Nah, kita menggunakan indera peraba untuk memperkirakan suhu suatu benda. Jadi pada saat tadi kamu memegang es batu, kamu kan terasa dingin. Nah, pada saat memegang air yang hangat, tangan kamu juga terasa hangat. Jadi sebenarnya kita menggunakan indera peraba untuk memperkirakan suhu suatu benda. Nah, benda itu akan terasa dingin hanya jika panas dari tubuh mengalir ke benda tersebut. Contohnya, pada saat kita menghidupkan air keran, umumnya air keran terasa dingin kan ya? Iya kan? Nah, tapi es batu justru lebih dingin. Ya, ya Pak ya? Iya, karena sebenarnya aliran panas ke tubuh itu jauh lebih cepat. Itu keluar aliran panas dari tubuh keluar lebih cepat. Ya, sedangkan pada saat kita minum teh hangat, apa yang dirasakan? Hangat kan? Ya, padahal sebenarnya air mendidih jauh lebih
jauh lebih cepat. Ya, ya. Jadi aliran panas ke tubuh yang membuat kita terasa panas. Sebaliknya, jika panas mengalir keluar dari tubuh, maka kita merasa dingin. Gitu. Jadi kalau panas, ya, aliran panas itu masuk ke tubuh. Sedangkan kalau dingin, aliran panas keluar dari tubuh. Itu ya. Paham? Oke, jadi sekarang sudah paham ya mengenai konsep suhu dan kalor. Ya. Nah, rasanya kalor itu juga disebut dengan energi panas. Sekarang kita lanjut ya. Kita sekarang akan membahas mengenai perpindahan kalor. Jadi, perpindahan kalor. Kira-kira tahu nggak ada berapa perpindahan kalor? Ya. Coba tebak, ada berapa kira-kira? Ada 1, 2, 3, 5? Ada berapa? Ada berapa yuk perpindahan kalor? 1. Salah. Jadi perpindahan kalor itu ada 3. Nah, perpindahan kalor itu ada 3. Yang pertama, ada perpindahan kalor secara konduksi. Kemudian ada perpindahan kalor secara konveksi. Yang terakhir ada perpindahan kalor secara radiasi. Nah, kira-kira dari ketiga kata ini ada yang adik tahu nggak pengertiannya? Tidak. Jadi yang pertama ada perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi itu merupakan perpindahan kalor yang memerlukan perantara, namun tidak disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya, nih kakak kasih contoh ya. Example, perpindahan kalor pada logam yang dipanaskan. Jadi contohnya itu ketika kita memanaskan sendok misalnya ya, atau kita memanaskan logam yang lain, contohnya paku, sendok dan lain-lain gitu ya, maka ujung yang lainnya lama-kelamaan kan akan ikut panas ya. Nah, artinya kalor tersebut merambat melalui logam, paku, atau sendoknya itu, sehingga logam tersebut itu merupakan media perantaranya. Tetapi partikel-partikel logamnya itu tidak ikut berpindah. Contoh, sekarang kita lakukan percobaan ya. Oke, di sini kakak sudah menyiapkan percobaan sederhana. Ada sebuah lilin dan ada sebuah sendok dan juga logam. Sekarang kita lakukan ya untuk membuktikan bahwa ada perpindahan kalor secara konduksi. Coba, sekarang kamu panaskan sendoknya di atas api lilin. Kemudian kamu ceritakan apa yang kamu rasakan setelah beberapa lama. Coba dulu, dipanaskan dulu ya. Dipanaskan terlebih dahulu. Kita tunggu dulu ya. Oke, setelah beberapa waktu, coba ceritakan apa yang kamu rasakan dari percobaan sederhana ini. Ujungnya terasa panas. Nah, ujungnya terasa panas ya. Padahal yang kita bakar itu bagian ujung yang sebelah sini kan. Tapi ujung yang sebelah satunya juga terasa panas. Itu membuktikan bahwa ada perpindahan kalor secara konduksi. Jadi perpindahan kalor yang memerlukan perantara, namun zat perantaranya tidak ikut berpindah. Ya, coba biar kamu lebih paham ya. Jadi artinya kalornya itu merambat melalui logam. Jadi kalor merambat melalui logam. Logam tersebut merupakan media perantaranya. Jadi logamnya ini merupakan media perantara, ya. Tetapi partikel-partikel logamnya tidak ikut berpindah. Begitu ya? Paham apa tidak? Oke, sekarang kita masuk ke perpindahan kalor yang kedua. Apa yang kedua? Konveksi. Benar. Tahu nggak kira-kira apa itu konveksi? Tidak. Jadi perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor yang memerlukan perantara.
juga disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Kira-kira contohnya apa yuk? Tahu nggak kira-kira? Jadi contohnya itu perpindahan kalor pada air yang dipanaskan. Saat kita memanaskan air nih, contoh pada saat kita melihat ibu memasak di dapur gitu ya, kan biasanya kalau mau masak mie instan misalnya kan harus memasak air dulu kan. Nah, pada saat air dipanaskan, air yang dipanaskan itu kan bagian bawahnya ya, iya kan? Tetapi bagian atas airnya itu juga ikut panas, iya Pak ya? Nah, artinya kalor tersebut itu merambat melalui air dan zat perantaranya itu juga ikut berpindah partikel-partikel airnya itu, ya? Oke, paham ya? Sekarang yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi. Kira-kira tahu nggak apa itu perpindahan kalor secara radiasi? Jadi perpindahan kalor secara radiasi itu adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Contohnya apa yuk? Tahu nggak kira-kira contohnya? Contohnya itu adalah pada saat siang hari, biasanya kan sering kita menerima sinar matahari langsung ya. Apa yang kita rasakan? Hangat kan? Nah itu contoh dari perpindahan kalor secara radiasi yang tanpa zat perantara. Jadi nggak ada perantaranya. Kemudian contoh lainnya adalah pada saat kita berada di dekat api unggun, apa yang kita rasakan? Hangat kan? Nah itu contoh dari perpindahan kalor secara radiasi, nggak ada perantaranya. Itu ya, misal api unggun dan lain-lain. Nah sekarang kakak akan melakukan sebuah percobaan sederhana supaya lebih memahami mengenai contoh perpindahan kalor secara radiasi. Nah, di sini sudah ada sebuah lilin. Sekarang coba kamu letakkan tanganmu di sekitar panasnya api lilin, di sekitar api lilin itu. Apa yang kamu rasakan? Coba. Hangat kan? Nah itu tadi contoh dari perpindahan kalor secara radiasi. Jadi nggak ada zat perantara kan? Hanya antara api yang ada di lilin dengan tangan kamu. Sama seperti saat tubuhmu menerima sinar matahari, nggak ada zat perantara. Ya, jadi itu contoh sederhananya. Paham? Paham. Oke, boleh dimatikan apinya. Oke, sekarang kakak gambarkan sebuah kejadian yang mana itu terjadi perpindahan ketiga kalor ini. Ada perpindahan konduksi, dan ada konveksi, dan ada perpindahan kalor secara radiasi. Simak baik-baik ya. Coba perhatikan, di sini kondisinya adalah pada saat kita memasak air. Nah, kita ilustrasikan gambar yang bagian bawah adalah gambar api kompor. Sedangkan yang gambar bulat ini adalah gambar baskom yang biasa kita gunakan pada saat memasak air ya. Kemudian ini adalah tangan kita. Jadi dari gambar ini terjadi 3 perpindahan kalor. Kalau tadi kita sudah melakukan praktikum sederhana, pasti akan tahu menjawabnya. Pertama, ada perpindahan kalor secara radiasi. Contohnya, di gambar ini adalah perpindahan api ke tangan kita. Jadi nggak ada zat perantaranya di situ. Ya, contohnya seperti pada saat kita berada di dekat api unggun. Tubuh kita akan merasa hangat kan? Ya. Kemudian yang kedua ada perpindahan kalor secara konduksi, yaitu dari baskom yang dipanaskan, ujung baskom pegangannya itu akan terasa panas juga kan? Iya kan? Ya. Kemudian yang terakhir ada perpindahan kalor secara konveksi, yaitu dari api ke air yang kita masak. Padahal sebenarnya air itu yang kita masak hanya bagian bawahnya, tetapi lama-kelamaan air yang bagian atas juga ikut panas.
karena terjadi perpindahan kalor melalui perantara diikuti dengan zat perantaranya. Seperti itu. Paham? Paham ya? Coba sebutkan ada berapa perpindahan kalor? 3. Apa saja? Konduksi, konveksi, radiasi. Oke, jadi mengerti ya? Ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya. Tidak ada pertanyaan? Ya. Bisa dimengerti semua? Ya. Alhamdulillah. Jika sudah bisa dimengerti, kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga pada kesempatan berikutnya kita bisa belajar tentang materi-materi yang lain. Sebelum kakak akhiri, kakak harap dari materi yang sudah kita pelajari tadi dapat bermanfaat dan bisa diingat sampai kapanpun. Oke? Tetap semangat dan selalu rajin belajar. Sebelum diakhiri, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.